Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara merakit kit amplifier dengan menggunakan modul MP3 Bluetooth. Jadi ada rekan kita subscriber dari Kalimantan sana yang memerlukan kit amplifier dan modul MP3 Bluetooth. Nah, dia membeli melalui saya, lalu saya akan mengirimkannya, tetapi rekan kita itu meminta untuk ditunjukkan video cara perakitannya. Nah, di sini saya akan membagikan cara perakitannya kit amplifier dengan modul MP3 Bluetooth. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perakitannya? Simak terus video ini sampai akhir. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Dukung saya juga di channel Pengen Belajar Elektronik. Di sana rekan-rekan bisa belajar elektronika dari dasar. Saya di sana akan membagikan video-video tentang elektronika dasar. Juga follow akun TikTok dan snack video saya. Di sana juga saya akan membagikan video-video pendek tentang elektronika. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan rakit kit amplifier ini. Nah, oke rekan-rekan, sebelum kita merakit, apa saja peralatan yang kita butuhkan? Yang pertama adalah trafo dan 4 buah dioda serta 2 buah elko. Ini dibuat untuk tegangan simetris, jadi kita memerlukan tegangan. Nah, karena kita memerlukan tegangan, nah kita menyediakan tegangannya dengan menggunakan trafo ini. Nah, saya telah membuat video cara membuat tegangan simetris. Nah, rekan-rekan bisa tonton ya. Nah, ini tegangan simetrisnya. Kita menggunakan yang 18. Lalu kit amplifiernya ini rekan-rekan. Kit amplifier ini sekitar 60 watt. Dia menggunakan TIP 31 dan TIP 32. Kit amplifier ini stereo. Ini untuk bagian kiri dan ini untuk bagian kanan. Nah, lalu tegangan kerjanya dia menggunakan tegangan simetris seperti yang saya bilang. Kita sudah membuat tegangan simetrisnya. Tegangan simetris mulai dari 18 volt sampai 24 volt DC untuk tegangan positifnya di sini. Tegangan negatif 18 volt dan sampai tegangan negatif 24 volt di sini. Lalu ada CT. Ini adalah ground speaker. Di sini ada output speaker kiri dan output speaker kanan. Di sini ada inputnya. Penjelasan untuk kit amplifiernya seperti itu. Oh ya, untuk TIP 31 dan 32 rekan-rekan bisa mengganti dengan TIP 4142 ya. Jika rekan-rekan TIP 31 32 nya rusak dan tidak mendapatkan TIP 3132, rekan-rekan bisa mengganti TIP 4142, malah nanti wattnya lebih tinggi. Lalu modul MP3 Bluetooth-nya rekan-rekan ini. Modul MP3 Bluetooth biasanya sudah dibawakan kabel-kabelnya seperti ini. Nah, modul MP3 Bluetooth ini menggunakan tegangan 5 sampai 12 volt. Nah, untuk tegangannya soketnya di sini rekan-rekan. Ini jangan terbalik untuk positif dan negatifnya. Kalau Bluetooth ini tegangannya tidak simetris, dia hanya ada tegangan plus dan ground. Jadi plus 5 sampai 12 dan ground. Lalu di sini ada input dan di sini ada output. Nah, input ini bisa disambung ke jack RCA luar. Jadi misalnya kita mau menyetel tape atau HP lain yang menggunakan kabel, nah inputnya bisa masuk ke sini dulu, baru nanti outputnya ke amplifier. Nah, sebetulnya
kita membutuhkan satu lagi rekan-rekan kit, yaitu kit tune control untuk mengatur volume, bass, dan treble. Tetapi kita bisa mengabaikan tune control karena di modul MP3 Bluetooth ini rekan-rekan sudah ada tune controlnya nanti, yaitu yang sudah terprogram di dalam sini seperti, nah ini maksud saya equalizer, sudah ada equalizernya, jadi sudah terprogram di dalam seperti pop, jazz, bass, disco, terus normal, rock. Nah, dia mengatur bass dan treble-nya sudah terprogram, jadi sudah otomatis. Jadi kita sudah tidak memerlukan tune control. Termasuk untuk volumenya, di sini sudah ada volume. Jadi kita tidak memerlukan tune control. Tetapi ditambahkan tune control pun bagus, malah lebih bagus rekan-rekan. Nah, karena subscriber kita itu sudah mempunyai tune controlnya, nah kita tidak usah merakit dengan tune controlnya, biar subscriber kita yang merakitnya nanti. Oke, jadi itu yang kita perlukan, terutama juga yang penting kabel ya. Kalau nggak pakai kabel, masa pakai tali rafia, kan tidak mungkin. Nah, oke, lalu kita akan tes tegangannya dulu rekan-rekan. Siapkan ampermeter. Ini cocok buat pemula ya rekan-rekan videonya. Lalu saya akan colokkan trafonya ini. Jadi jangan salah untuk tegangan plus dan minusnya yang akan disuplai ke sini. Yang plus yang mana? Ini CT. Ini tegangan plusnya di sini. Ya, ini tegangan plusnya plus 25, dan di sebelah sini nggak kelihatan ya, minus 25 ya. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini minus 25, yang sini plus 25. Nah, sebetulnya ketinggian sedikit ya kalau menurut skemanya. Ini sampai 24, tetapi selisih 1 volt nggak apa-apa. Saya cabut lagi. Nah, tadi kita sudah mendapatkan untuk yang tegangan plus yang sebelah sini ya. Nah, kita akan sambung di situ. Saya menggunakan kabel merah untuk tegangan plusnya, lalu kabel biru untuk tegangan negatifnya. Lalu kabel putih saya gunakan untuk CT nya atau ground nya. Nah, oke, sudah, tegangan sudah diberi kabel. Nah, lalu rekan-rekan bisa sambung di sini. Untuk tegangan positifnya sudah ada tulisannya plus 18 sampai 24. Kita masukkan di situ. Lalu negatifnya sudah ada tulisannya juga. Lalu CT. Lalu kita tinggal solder. Oke, kita sudah beres dengan tegangannya. Nah, lalu kita tinggal membuat inputnya ya. Nah, inputnya dari modul. Nah, modul ini sudah ada soketnya, soket outputnya dari modul ini masuk ke input dari amplifier. Nah, jika rekan-rekan menggunakan tune control, ini ke tune control dulu, baru setelah tune control, out dari tune control ke sini. Nah, karena kita tidak menggunakan tune control, kita akan lewati tune controlnya.
Nah, kita masukkan sini langsung L, R, dan groundnya yang kabel tengah. Nah, lalu kita solder. Oke, output dari modul MP3 sudah masuk ke input. Nah, seperti ini ya. Lalu kita memasang input modul. Nah, ini inputnya, karena rekan-rekan juga di video-video saya yang lain banyak yang bertanya, Bang, inputnya yang di modul MP3 Bluetooth dipakai atau tidak? Ya, bisa dipakai, bisa pun tidak. Kalau speaker aktif sudah ada inputnya, nah kita kan hanya menyambung secara paralel untuk inputnya, ya kita tidak memerlukan ini. Tetapi kalau ini mau dipasang nggak masalah. Nah, lalu yang kita butuhkan kalau sudah seperti ini adalah jack RCA. Nah, kebetulan saya mempunyai jack RCA bekas seperti ini. Nah, ini rekan-rekan, jadi input yang di modul kita sambung ke jack RCA. Ini digunakan untuk menambahkan input di luar. Kiri kita sambung ke yang merah, yang kanannya kita sambung ke yang putih atau hitam biasanya. Lalu yang tengah groundnya ini kita taruh di bawah sini, groundnya untuk cek RCA nya. Nah, groundnya karena hanya ada satu, yang satu belum, kita sambung jumper, jadi groundnya jadi satu maksud saya. Ya, sudah seperti ini rekan-rekan. Nah, terakhir kita membutuhkan tegangan 5-12 volt non simetris untuk modul MP3 Bluetooth-nya bekerja. Nah, ini sudah ada soketnya, kita masukkan soketnya. Lalu kita lihat di bagian belakang sudah ada tanda untuk ground dan tegangan positifnya, jadi jangan terbalik. Jadi untuk kabel positifnya di modul ini yang ini. Nah, kita beri simpul dulu biar nggak lupa. Nah, ini adalah tegangan positif 5-12 volt, ini adalah untuk groundnya atau negatifnya. Nah, kita membutuhkan power supply lain berarti rekan-rekan. Saya mempunyai adaptor, sama juga di dalamnya adaptor ini ya trafo juga seperti ini. Nah, ini tegangannya bisa saya atur dari 3 volt sampai 12 volt. Nah, saya akan pakai yang 12. Kita putar ke kanan full, saya colokkan. Nah, sudah menyala. Lalu kita sambung ke modul MP3 Bluetooth. Ya, modul MP3 Bluetooth-nya menyala, sudah menyala, ya kan? Berarti kita sudah memberikan tegangan untuk modul MP3 Bluetooth-nya. Nah, ini untuk pemikiran mudahnya. Nah, tetapi rekan-rekan, saya lepas lagi ya. Saya pernah cara membuat power supply tegangan non simetris. Nah, videonya juga ada. Nah, rekan-rekan bisa membuat tegangan non simetris dengan 12 volt. Rekan-rekan bisa menggunakan trafo ini. Trafo ini juga. Di belakang sini sudah ada output tegangan yang untuk non simetris. Di sini ada 6, 9 dan 12 volt.
Nah, rekan-rekan bisa membuat tegangan non simetrisnya menggunakan trafo yang belakang sini, sehingga kita tidak menggunakan adaptor lagi. Tapi teorinya seperti itu rekan-rekan, kita memerlukan tegangan sendiri untuk modul MP3 Bluetooth. Nah, lalu yang terakhir kita tinggal menyambung speaker. Nah, ini saya mempunyai speaker ya, tetapi cuma satu saja, enggak dua. Kalau dua enak, jadi bisa kiri kanan. Nah, untuk speakernya di sini sudah ada tulisan speaker L dan speaker R untuk outputnya ya. Tapi di sini tulisannya L semua. Ya nggak apa-apa, salah nulis ini mungkin pabriknya. Nah, dan untuk groundnya negatif speaker ini sudah ada soketnya juga di sini. Nah, apabila kita balik, nah kita temukan output speakernya di sini. Nah, rekan-rekan bisa nyambung di situ. Dari atas juga nggak masalah, dari bawah nggak masalah. Kalau saya lebih suka dari bawah kalau untuk nyambung speakernya, karena nanti lebih mudah dipindah-pindah. Nah, kita pasang dulu untuk negatif speaker groundnya di sini. Sudah ada tulisannya ya rekan-rekan, jadi nggak usah bingung. Lalu kita akan mencoba yang kiri, berarti kalau dibalik segini begini berarti yang ini. Kita akan mencoba yang kiri dulu, nanti kita bisa pindah ke yang kanan sebelah sini. Nah, oke rekan-rekan, secara teori kita sudah selesai, kita sudah berhasil memasang modul MP3, sudah terpasang, terus kit amplifier sudah terpasang semuanya. Nah, saatnya kita tes rekan-rekan. Nah, saya sudah berikan tegangan 5-12 voltnya yang untuk modul MP3 menggunakan adaptor ini, dan yang trafo ini untuk supply dari kit amplifiernya. Nah, saatnya kita tes. Saya akan colokkan dulu modul MP3 Bluetoothnya ya. Modul MP3 Bluetooth sudah menyala, lalu kita akan colokkan yang trafo ini yang untuk supply kit amplifier ini. Saya akan colokkan. Sudah menyala. Volumenya saya kecilkan dulu. Ya, 13. Saya off kan biar nyimpan. Off. Saya nyalakan lagi. Ya, sudah menyimpan dan sudah mengeluarkan suara ya. Saatnya kita tes menggunakan USB coba ya. Tapi kalau lagunya kena copyright ya saya terpaksa harus pause atau U. Ya, sudah menyala. Ya, sudah berbunyi. Kita tambah volumenya coba. Ya rekan-rekan, lalu kita ubah-ubah equalizernya coba. Klasik, pop, rock, jazz, normal. Ya, ada perubahan, tetapi tidak sebagus kalau pakai tune control ya rekan-rekan ya. Jadi saran saya ya tetap gunakan tune control. Nah, coba kita pindahkan ke yang sebelah kanan karena kita coba yang kiri tadi. Nah, kita akan solder ke kanan untuk speakernya. Nah, yang kita pindah hanya untuk kabel speaker positifnya saja. Nah, lepas gini karena negatifnya atau groundnya sama saja. Kita pindah ke sini. Nah, berbunyi juga. Nah, oke rekan-rekan,
Lalu seperti yang saya bilang tadi rekan-rekan, fungsinya dari input yang ada di modul untuk apa? Untuk ini rekan-rekan ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin menggunakan input yang ini berarti USB-nya dilepas. Ini mode radio, kita pindah ke mode AUX. Nah, mode AUX berarti kita menggunakan ini. Nah, kalau kita sentuh akan berdengung ya, berarti ini untuk inputnya. Nah, oke rekan-rekan, sepertinya kita sudah berhasil seperti ini saja. Saya akan cabut lagi dan kita akan packing ya rekan-rekan. Saya akan packing dan saya akan kirimkan ke subscriber kita yang memesannya beserta link dari video ini. Oke, saya akan kemas dulu. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kemas dan kita akan kirimkan ke rekan kita di Kalimantan. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.